Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik perkenalkan, saya Dokter Bayu Fuadi, dokter yang sedang berjaga di puskesmas pada hari ini. Sebelumnya saya bicara dengan Bapak siapa ya? Eee, Naufal, Bapak Noval, baik. Usianya berapa Pak Noval? 25 tahun. 25 tahun ya Pak Noval. Sekarang sedang kerja apa Pak Noval? Ini di itu Pak, di perusahaan, kantor. Ya, karyawan atau sebagai Ya karyawan. ya. Baik Pak Noval, kalau boleh tahu sekarang statusnya sedang single atau sudah berumah tangga, Pak? Sudah berumah tangga, Oh Dok. ya, mhm. Sudah punya anak atau belum, Pak? Alhamdulillah sudah. Berapa, Pak? 1, masih kecil. Oh ya, berapa tahun? 1 tahun atau? 1 tahun, 1 tahun. Mmm, per tahun ya, Pak, ya. Kalau boleh tahu istrinya kerja juga atau ibu rumah tangga, Pak? Sama Dok, seperti saya. Oh, satu perusahaan juga ya, Pak, ya? Ya, Ya. Baik, Pak Noval di sini ada yang bisa kami bantu? gini Dok, ini kan saya dan istri saya kan bekerja di perusahaan semua ya Dok ya, sibuk Ya. semua. Terus apa namanya, dan anak saya juga masih kecil. Jadi rencana saya itu saya mau ingin menjalani KB dokter. Baik, Pak Noval ini berencana ingin melakukan KB ya, Pak, ya? Baik, sebelumnya, sebelum kita mulai sesi konsultasi atau konseling ini, mungkin nanti saya melontarkan beberapa pertanyaan ya, Pak Noval ya, mungkin, sedikit tidak nyaman atau bagaimana, tapi nanti privasi Bapak saya pastikan aman, Pak, ya. Apakah Pak Noval bersedia? Iya, Oke, baik. Jika Pak Noval bersedia, kemudian saya mau bertanya sesuatu untuk Pak Noval. Tadi Pak Noval ingin merencanakan KB dengan istrinya ya. Kalau boleh saya tahu, apakah Pak Noval ini sudah atau tahu sedikit apa itu istilah KB, Pak? ya taunya ya seperti kayak menunda gitu aja sih dok, Menunda apa itu, Pak? kehamilan gitu. Oh ya, ya benar ya Bapak. Jadi KB atau keluarga berencana itu adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera ya Pak, dengan cara membatasi Ya, kelahiran begitu Bapak. Yang mana dengan pembatasan yang dilakukan bisa menggunakan alat-alat kontrasepsi Pak ya, atau ya, penanggulangan kelahiran seperti kondom, spiral, IUD dan sebagainya gitu ya Bapak. Di sini untuk cara membatasi kehamilan sendiri itu Pak ada berbagai macam Pak Noval ya. Ada cara alami, terus bisa menggunakan pil KB, kondom pria, nanti kita bahas satu-satu ya, Pak. Untuk cara paling mudah sendiri itu ada cara alami, Pak Noval, yaitu dengan mendeteksi masa subur istri Bapak, dengan cara menghindari hubungan seksual saat masa subur istri Bapak datang. Itu bisa menggunakan kalender, bisa memeriksa suhu tubuh, serta perubahan cairan pada vagina. Nah, cara alami ini Bapak punya beberapa kelebihan, di antaranya adalah, tidak butuh biaya, alat juga tidak diperlukan, maupun obat apapun. Tapi ada juga kekurangannya Pak Noval, yaitu membatasi hubungan seksual yang dilakukan secara spontan. Jadi mungkin nanti, Pak Noval, misal jadi hubungan hubungan dengan istri mungkin sedikit dibatasi ya Bapak ya. Kemudian bisa juga terjadi kesalahan perhitungan yang bisa mengakibatkan mengakibatkan, terjadi kehamilan gitu ya Bapak ya. Kemudian di sini ada juga pil KB Bapak, ini biasanya yang paling umum digunakan oleh orang-orang.
Nah, pil KB ini mengandung hormon progestin dan estrogen untuk mencegah ovulasi. Kelebihan sendiri dari pil KB ini adalah dia sangat efektif ya Bapak, tingkat kegagalan atau risiko terjadi kehamilannya itu hanya 8% saja. Terus, melancarkan haid dan juga mengurangi kram saat haid Bapak. Tapi juga punya kekurangan di antaranya tidak bisa melindungi pengguna dari penyakit menular seksual, bisa mendatangkan risiko seperti meningkatnya tekanan darah, pembekuan darah, dan sebagainya ya Bapak. Kemudian ada Ya. juga, kondom pria. Nah, kondom pria ini bisa mencegah kehamilan dengan cara menghalangi masuknya sperma ke dalam tubuh wanita, Pak. Itu punya beberapa kelebihan ya, Bapak, di antaranya tidak mahal, mudah didapat, dan melindungi pasangan dari beberapa penyakit menular seks. Tapi kekurangannya, kondom ini hanya sekali pakai, Bapak. Jadi tidak bisa dipakai 2 kali sampai 3 kali ya, Bapak. Dan juga tingkat kegagalannya bisa mencapai 15%. Kemudian ada juga suntik KB, yang mana ini nanti ada 2 ya Bapak, yang bekerja selama 3 bulan dan yang selama 1 bulan. Nah, kelebihannya ini lebih efektif dan praktis ketimbang pil KB, Pak. Dengan tingkat kegagalannya itu hanya 3%. Cuman ada kekurangannya Bapak, yaitu relatif mahal, kemudian memerlukan waktu kunjungan rutin, kemudian juga tidak memberikan perlindungan terhadap penyakit menular seksual. Kemudian ada implan. Implan ini alat kontrasepsi kecil ya Bapak, seperti batang korek api nanti dimasukkan di bawah kulit, umumnya pada lengan bagian atas, nanti di lengan istrinya biasanya Bapak. Kelebihannya itu sangat efektif, tingkat kegagalannya bahkan hanya atau kurang dari 1%. Kemudian bisa bertahan hingga 3 tahun Bapak. Tapi kekurangannya ini Eee, cukup mahal Bapak, bisa juga menyebabkan efek samping seperti haidnya tidak teratur, bisa terjadi memar saat awal pemasangan, dan juga tidak melindungi dari penyakit menular seksual. Kemudian ada IUD Bapak atau intrauterine device, ini tuh bentuknya seperti huruf T Bapak, nanti dimasukkan ke dalam rahim istrinya, fungsinya untuk menghadang sperma supaya tidak membuahi sel telur. Lah biasanya apa, ada 2 jenis IUD Bapak, yang dari tembaga, dan juga yang mengandung hormon. Kemudian kelebihannya sendiri dari IUD ini, dia tidak memerlukan perawatan yang rumit Bapak, dan juga dia, alatnya tahan lama. Cuman kekurangannya ini, dia bisa lepas Bapak, kemudian bisa terjadi efek samping yang tidak diinginkan, terus biayanya juga cukup mahal. Kemudian ada lagi namanya spermisida. Nah, spermisida ini bentuknya bisa jeli, krim, dan membran ataupun busa yang mengandung bahan kimia yang bisa membunuh sperma ya Bapak. Jadi untuk kelebihannya dia tidak mahal dan juga mudah digunakan, tapi ada beberapa kekurangan, ya seperti tingkat kegagalan sekitar 29%, kemudian perlu pengaplikasian yang waktu cukup lama sekitar 30 menit Bapak. Mungkin itu beberapa alat-alat kontrasepsi yang bisa digunakan untuk, untuk KB ini ya Bapak. Mungkin nanti Bapak dan istrinya bisa, berdiskusi bareng, yang mana kira-kira cocok mau digunakan, nanti sekitar seminggu atau 2 minggu kalau ada mau konseling lagi, silahkan Bapak datang ke sini lagi ya Pak Noval ya. Ya, Baik Pak Noval, di sini ada yang mau ditanyakan lagi? ya mungkin cukup dokter, nanti bisa saya konsultasikan sama Ya istri baik saya terlebih dahulu. baik Pak Noval. Ya nanti silahkan didiskusikan dulu saja dengan istrinya ya Pak. Baik, kalau Pak Noval tidak ada yang mau ditanyakan lagi, mungkin sesi konseling kita bisa kita akhiri. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, langsung saja saya tutup. Terima kasih Pak Noval atas kunjungannya, semoga, diskusinya bisa berjalan dengan baik. Saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.